dukun kebal tersinggung, Dukun bayi, dukun apa segala tersinggung, termasuk si Marcel sendiri harusnya tersinggung. Kenapa? Karena dia supranatural, dukun Reiki, gitu loh. Supranatural yang belajar ilmu supranatural, gitu loh. Artinya di sini kalau si Marcel bilang dukun itu tipu dan cabul, saya sudah mendapatkan bukti. Kalau yang lain dukun yang lain saya belum dapat. Tapi kalau Marcel sudah telak-telak dan jelas dia penipu, ya, saya duga penipu, saya duga cabul. Pertama, kenapa saya bilang si Marcel itu dukun? Dia mempunyai sertifikat Reiki ternyata. Cabulnya dari mana? Ya. Si Marcel ini pernah melakukan hipnotis terhadap wanita yang bukan muhrimnya dengan menikmati kegiatan tersebut dengan sungguh-sungguh. Seperti apa? Dia menghipnotis cewek, Iya. dipangku, dipeluk, lalu dibelai. Buat apa dipeluk? Alasan dia katanya inilah bentuk pelet yang sesungguhnya melalui hipnotis. Oh iya kan contoh. Iya contoh. Tetapi kan kalau kita berbicara lagi, kalau si Marcel mau berbicara lagi masalah estetika dan etika dalam agama, adab, ya kan? Berkaitan dengan agama Islam, itu kan tidak muhrim. Iya betul. Makanya saya bilang tadi tapi yang dihipnotis nuntut nggak? Yang hipnotis tidak, tetapi estetika normanya akhirnya kena gitu. Allah Azza wa Iya, Jalla. makanya saya bilang saya berbicara masalah Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla, dan saya takut kalau seandainya nanti kalau saya tidak bongkar, ini kita di akhirat bagaimana? Kalau memang mau berbicara masalah akhirat, kamu jadi kiai sekalian, nggak usah jadi dukun. Kalau sekuler sekalian. Sekuler sekalian gitu loh. Kalau mau kiai sekalian, jangan dicampur aduk gitu loh. Ini bicara masalah agama Allah Azza wa Jalla, tapi kelakuannya kayak dukun cabul gitu loh. Lah kan ini cabul Pak di dalam Cabulan saya sering peluk-peluk cewek orang. Tapi Bapak kan tidak termasuk dalam permasalahan ini. Ini yang kita bahas Marcel. Saya tidak dukun, saya tidak ini. Iya. Saya playboy. Bapak boleh lah kata. Saya playboy. Iya. Kita sama Pak. Oh, sama ya. Sama dong. Tapi diam-diam aja. Senggeng ya. Iya. Monggo. Ini jelasin dulu pas apa yang dikatakan sama Bang Freddy tadi, istilahnya kita memang umat beragama ini tidak boleh percaya sama dukun, hanya percaya adanya gaib. Ya, setuju. Oke. Kalau adanya dukun memang ada, tapi percaya nggak boleh. Ya. Kenapa? Kenapa pasti ada reasonnya? Karena kenapa? Oke. Kita sebagai umat Islam hanya percaya adanya gaib. Allah gaib, angin gaib, malaikat gaib, dan surga neraka, surga negara gaib, rezeki gaib, meninggal pun gaib. Maka yang boleh dipercayakan, yang boleh percaya adanya hal gaib. Kalau dukun nggak boleh percaya. Tahan dulu, punten. Tujuannya itu kan pasti ada. Ya. Kenapa kita harus bisa mempercayai hal itu, kan ada tujuan. Ya. Tujuannya kan pasti untuk akhirat. Kalau kita tidak mempercayai hal itu, berarti untuk apa semua amal ibadah kebaikan yang kita perbuat? Karena kalau hal goib itu kita tidak percaya, bahwa hidup itu ya selesai kita mati, ya selesai di situ. Itulah tujuannya. Itulah yang saya bilang tadi. Dengan stigma yang dikembangkan oleh si pesulap merah ini, akhirnya kita berpikiran bahwa goib itu akhirnya nantinya tidak ada. Buat apa? Akhirnya ini masuklah ajaran komunisme dan ateisme gitu loh. Karena tidak percaya sama Tuhan sama sekali kalau ateis gitu loh. Oke, tahan dulu. Kalau kita bicara goib, saya yakin semua orang percaya kalau kita lihat kebesaran tanda-tanda Allah di dunia. Dengan adanya angin, siapa yang gerakin angin? Dengan adanya kehidupan, ada kematian. Ya kan? Itu semua ada tanda-tandanya. Tapi pertanyaannya sekarang menjadi seperti ini. Goib itu sampai di mana sih hubungannya dengan manusia? Dan sebisa apa manusia mewakilkan goib itu sendiri? Kalau di nabi-nabi kita tahu Nabi Musa melakukan suatu mukjizat. Ya kan, atas izin Allah kepada para penyihir-penyihir Firaun. Pesulap Firaun. Pesulap-pesulap Firaun. Dia mengeluarkan dari tongkatnya itu ular beneran dan memakan ular-ular mereka seperti itu kan. Campuran kimia segala betul. macam. Nabi Yunus masuk ke dalam perut ikan paus berhari-hari kok masih hidup. Oke? Kemudian Nabi Ibrahim dan selanjutnya semuanya punya mukjizatnya yang tidak sampai ke nalar kita. Pertanyaannya, apakah manusia di luar nabi mampu melakukan hal gaib itu dan batasannya sejauh mana? Kebal masuk nggak? Nah sekarang kan orang nanya, kebal emang ada? Jujur loh, nggak ada yang percaya kebal itu ada. Akhirnya sekarang. Makanya begini Mas Denny Darko. Gini. Denny Sumargo, aduh Denny Darko lagi astaga. Ambil tarot, saya buka dulu. Sorry, karena saya jarang nonton YouTube. Jadi begini. Dia komedi, Wak. Jadi gini Mas Denny Sumargo. Ya. Kalau berbicara masalah
hal yang goib dan yang nyata itu sudah diceritakan pada zaman Nabi Musa tadi tentang Fir'aun yang mengeluarkan para pesulap-pesulapnya untuk menakut-nakuti kaumnya Nabi Musa kan gitu. Akhirnya mereka mengeluarkan sulap-sulap trik-intrik, mengeluarkan ular-ular yang berdasarkan itu campuran kimiawi campuran, sama tambang. Campuran kimiawi dan tambang yang dibuat oleh mereka seperti ular kan gitu. Akhirnya ada kekuasaan Allah, dikeluarkanlah mukjizat melalui Nabi Musa, dikeluarkan tongkat Nabi Musa yang menjadi ular dan memakan ular-ular yang kimia tadi. Gitu loh. Jadi itulah perbandingan antara saya bilang tadi sadatain tuh. Sadatain itu adalah syahadat tauhid dan syahadat rasul. Iya, itu setuju. Orang tuh udah setuju di situ. Iya. Nggak ada umat Islam yang tidak beriman Dan hal kalau itu. mau pembuktiannya, kita nggak usah bicara tentang cerita-cerita ya. Iya. Beli paket 100.000, nonton YouTube, banyak pembuktiannya. Iya, tapi kalau kita bicara pembuktian yang realnya kan jadi sulit. Kalau berbicara real, kan sudah banyak. Kayak debus. Nah itu Tebal. yang dibongkar sama si Marcel pesulap merah. Lah, iya. Dia pergi sana lihat nih, ini nggak benar nih, ini nggak benar. Itulah yang saya bilang, si Marcel ini adalah bagian daripada cerita penyihir-penyihir yang ada di zaman Fir'aun. Kok jadi penyihir? Iya, penyihir dong, karena dia pesulap. Ini cerita. Fir'aun kan memelihara Ya, saya menganalogikan begitu. Dia inilah para penyihir-penyihir di bagian zaman Nabi Musa dan Fir'aun yang melakukan pembohongan sehingga mengurangi iman kan gitu. Tunggu, pembohongannya di mana? Kan dia membongkar. Membukanya pakai trik dan intrik. Gitu, trik dan intrik dari ilmu Kan ilmu reki dia, ilmu belajar dia supranatural. Bentar. Ini kan Bapak nih. Bapak praktek nih. Bapak pakai ilmu kebakar, ya kan? Nih keris, dia buktikan tuh bohong. Ini pakai ini pakai ini pakai ini. Kan dia membuktikan kebenaran bahwa apa yang Bapak lakukan itu tidak benar. Berarti kan dia menolong masyarakat untuk mengedukasi masyarakat akan hal yang salah. Walaupun dia bangga sebagai pesulapnya. Jadi gini, dia kan tonjolin sulapnya bahwa ini adalah ilmu sulap, bukan ilmu gaib. Begini Mas, dengar lo. Yang jadi masalahnya sekarang ini belum ada pembuktian secara nyata antara statement yang dilakukan oleh si pesulap merah dengan statement para ilmu dukun ahli-ahli ilmu supranatural nih. Belum ada pembuktian. Makanya harus ada TV yang menayangkan itu, mana triknya pesulap merah, mana triknya orang-orang debus, Banten dan lain-lain. Si pesulap merah udah nantangin Pak Gus Samsudin, tapi Pak Gusnya belum mau. Permasalahannya Gus Samsudin itu tidak mencapai trik itu. Berarti Gus Samsudin itu trik ya, bukan benar berarti gitu maksudnya. Tapi kalau dia bertemu dengan orang-orang goib asli, si Marcel ini saya rasa kebabaran juga. Artinya, jadi Persatuan Dukun Indonesia pun setuju bahwa Gus Samsudin itu bukan goib trik ya? Belum. Kita belum bisa dibuktikan. Ya, kami belum ke arah situ. Kami tidak menjustifikasi Gus Samsudin karena beda temanya. Kami hanya ingin meminta kepada pihak manapun di Indonesia kalau memang ingin pembuktian, si Marcel bawa pedang sendiri, ini bawa pedang sendiri, silakan lakukan trik. Dia bawa beling sendiri, ini bawa beling sendiri. Kita lakukan semua. Nanti akan saya kumpulkan orang yang benar-benar menjalankan supranatural secara goib. Ini jadi lucunya tau nggak? Kalau di zaman Nabi Musa dulu secara sejarah adalah pesulap-pesulap dari Fir'aun. Kemudian dibuktikan oleh Nabi Musa itu pesulap. Kalau ini orang-orang yang katanya punya ilmu gaib dibuktikan oleh pesulap. Kalau itu sulap. Dibalik nih. Makanya saya bilang tadi perlu pembuktian. Ini harus ada stasiun televisi yang menurunkan. Gimana caranya membuktikan gaib, Pak? Itu kan saya udah bilang. Gini loh maksudnya, izin. Gaib itu kan adalah sesuatu yang terjadi atas kehendak Allah. Dan tidak bisa terjadi atas menurut manusia itu sendiri. Di zaman nabi-nabi, wali-wali, semua sudah kita dikasih tahu bahwa itu adalah doa yang kemudian diberikan, dikabulkan berdasarkan siapa yang berdoa. Ya kan? Begitu. Kalau kita berbicara kalau bicara masalah keagamaan tertentu ya, bahwa goib itu kita tidak boleh memamerkan, nanti timbulnya riya dan lain-lain. Pasti ada omongan seperti itu. Ketika ada hal yang terdesak tentang keyakinan dan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, kita bisa sesekali menunjukkan bahwa goib itu ada dan goib itu kuat. Tahan dulu. Di sini saya nggak yakin kalau orang-orang yang nonton meragukan Allah dengan kegoibannya. Oh, pasti meragukan, akan ke sana nanti arahnya. Kenapa? Karena stigma yang beredar itu seperti itu. Bukan. Yang mereka ragukan adalah personalnya orang yang mengaku memiliki keilmuan secara goib.
Saya yakin tidak ada di sini satupun orang beriman yang meragukan Allah dengan kegoibannya. Tapi manusianya yang mengaku-ngaku bahwa mereka memiliki kemampuan itu. Makanya gini, tolak ukur goib itu seperti apa? Karena pemikir manusia ini kan banyak. Ada yang goib itu kalau dia kebal, goib itu kalau dia bisa ngeliat setan. Jadi maunya seperti apa? Jadi memahami dukun itu kan masih kontradiksi. Dukun ini harus diselesaikan. Bahkan yang mengatakan ilmu putih pun tabib. Kalau umpama saya tabib ya, tabib pun bisa menjadi sesuatu yang negatif karena man behind the gun. Iya, tergantung orangnya yang pegang pistol. Nah, tapi selain tergantung orang, dasarnya rujukannya ada apa tidak? Betul, dalilnya kemana? Yes. Itu yang akhirnya membuat stigma dukun agama ya? Apa sih istilahnya? Tabib. Berkedok agama. Itu dukun berkedok agama jadinya kan? Lah, maka ini harus diselesaikan. Saya jelaskan lagi dukun berkedok agama. Oke. Jadi dukun berkedok agama itu sah-sah saja di Indonesia. Apapun profesi yang ada di Indonesia ini harus berdasarkan agama. Karena di dalam sila pertama di Pancasila yang menjadi ideologi bangsa Indonesia adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi maka setiap profesi harus berkedok agama dan harus berlandaskan agama. Terlepas dari bahasa-bahasa yang dikembangkan oleh si pesulap merah ini menjadi pemikiran orang yang jadi negatif atau kontroversi ya. Jadi kalau bilang, ini dukun berkedok agama, ya harus beragama. Dukun itu harus beragama. Betul. Lah, orang pesulap harus beragama. Mau agamamu Hindu kek, agama kamu Kristen kek. Betul. Kamu jalankan profesi itu. Aku setuju banget. Semua orang harus beragama. Mau dukun, mau profesi basket, apapun itu. Namun ketika dukun itu jampe bahasanya bahasa ini karena Allah lalu dia menipu, itu urun beda lagi. Itu oknum. Stigma yang akhirnya terjadi karena adanya oknum. Betul. Membuat profesi perdukunan itu tercoreng. Sebenarnya ini bahasa simpel. Sebenarnya ini bahasa simpel, Mas Denny Sumargo. Denny Sumargo udah benar, jam belok lagi. Saya somasi loh di sini loh. Jadi gini, sebenarnya bahasa itu simpel sebenarnya. Dari awal saja, kalau seandainya pesulap merah bilang ini oknum, udah selesai. Kita mengamini apapun bahasa dia. Nah sekarang kita ingin menampilkan sesuatu yang gaib di depan kamera, yang mana itu terjadinya atas kehendak Allah, yang tidak ada manusia pun yang tahu. Betul. Atas dasar ridhonya, dengan ditampilkan diadu dengan ilmu trik sulap yang bisa kapanpun kita tampilkan, karena itu adalah keahlian yang bisa dilogikakan. Yang menang yang mana di publik? Makanya saya bilang tadi. Pertanyaannya itu. Sebenarnya bukan mencari menang yang kalah ya. Di sini, kalau istilahnya mau diadu. Iya, di sini pembuktian. Namun kalau memang sudah terpaksa, akhirnya analogi orang jadi miring tentang hal yang goib, ya udah kita adu. Kita undang televisi, mana yang berani menampilkan antara si pesulap dengan si dukun yang mengandalkan supranatural. Dengan tujuan? Ya, dengan tujuan mengedukasi dan menjadi pemahaman yang universal akhirnya tentang agama di Indonesia. Jadi kalau ini tidak dibuktikan, ini bahaya nih. Besok orang udah nggak percaya lagi sama agama. Setuju. Gitu loh. Setuju nggak? Jadi diadu. Kalau saya kalau saya pribadi suasana pasar gitu saya kurang. Ya, kalau beliau kurang. Kalau saya mengusulkan kepada televisi. Itu nanti yang beradu lagi ntar. Aduh, kebal-kebal sama itu. Ya kalau memang disuruh saya adu, nggak apa-apa. Bahaya juga. Saya ngadu nggak apa-apa kalau memang disuruh. Yang penting televisi. Ini ajimat ya? Iya, enggak. Yang penting televisi mau menampilkan itu gitu loh. Kalau memang televisi mau menampilkan itu, oke, mana yang pesulap? Mana yang di golongan Nabi Musa, mana yang di golongan Fir'aun? Tapi siapa yang mau jadi perwakilannya? Iya, makanya saya bilang tadi di sini. Makanya saya bilang. Aku setuju sama Bapak. Pak Sud mau dari perwakilan? Setahu saya selama ini ketika si santri atau si A atau si B belajar hal-hal segitu, tapi kuncinya satu, tidak boleh sombong. Jangan disalahgunakan. Nah ini kuncinya di situ. Pada saat sombong disalahgunakan, akan mendapatkan dampak akibatnya tanggung jawab sendiri. Biasanya seorang guru tidak akan mau menanggung hal masalah. Iya, sekarang kan jadi pertanyaan kalau kita bicara tentang ilmu kebal. Tujuan dari ilmu kebal ini apa? Sebenarnya begini. Kalau untuk ilmu penyembuhan kan ada. Jadi kita begini. buka orang. Ilmu kebal apa? Nah, jadi begini. Sebentar, aku selesaikan dulu. Dan kemudian ini ada narasi di luar bahwa kalau Indonesia bisa ilmu kebal, lo kok ditembak peluru mati-mati juga?
Kan ibaratnya gitu. Kenapa nggak semua TNI-nya punya ilmu kebal kan gitu? Monggo dijelasin. Monggo. Kalaupun ada pengetesan kadang-kadang monggo. Saya nggak mau masuk suasana yang di luar itu. Karena ini ilmu merendah diri. Iya. Kita ini apa sih gitu loh. Merendah, betul. Kita apa sih gitu loh. Islam kan artinya berserah. Makanya ketika Nabi Muhammad kadang-kadang ditantang-tantang segala macam gitu, beliau nggak, kalau ilham atau wahyu belum datang, ya aku nggak bisa, memang aku kenyataannya nggak bisa. Iya. Tapi ketika datang, ya monggo. Iya. Ini suasana tadi mengakbarkan Allah, tidak mengakbarkan hawa nafsu kita. Betul, mohon maaf, tak potong. Ya. Tapi itu hal yang benar. Aku Ya. setuju sekali. Ya. Tapi itu juga dijadikan lubang untuk berlindung oknum-oknum. Coba momentum ini Nangkep boleh. toh? Lah. Nggih. Momentum ini boleh. Kita mencicipi lah bahasanya. Mencicipi. Boleh. Boleh. Mas Idris, Mas Yasin, siap. Bajunya dilepas. Tapi kalau bisa pusarnya di ini ya, tutup. Ini digeser dulu mungkin ya? Ya, boleh. Tolong digeser. Pusarnya ditutup. Ditutup. Karena auratnya laki-laki antara pusar sampai dengkul. Ini Pak siapa namanya? Yasin. Pak Yasin. Pak Yasin ini adalah Salah satu dari media Saya untuk pengetesan. Bukan ini saya. Kenal? Saya nggak kenal. Media. Kenal baru di sini. Ini anggota saya. Oh, anggota. saya. Dari siapa? Oh, ini? dari Di kantor hukum saya. Oh, orang hukum juga. Law firm, iya. Staff di kantor hukum saya. Oh, oke. Nanti penjelasannya tentang pedang segala macam nanti setelah itu ya. Iya. Ya, monggo silakan, saya tidak ganggu. Buka bisa kaosnya. Aurat Nah, laki-laki. segitu. Ke belakang ya, ke belakang. Ke belakang ya, dikit ke belakang. Nah. Oke. Kiblatnya kemana? Kiblatnya kita ke sana. Ke barat lah, Sana ya? gampangannya. Oh, mau Kemana? duduk atau berdiri? Berdiri aja. Berdiri. Izin Oke. ya, berdiri. Gege, monggo. Kemana? Sana ya. Oke, ngadep ke sana. Kiblat kemana sih? Sana. Sana. Ini ya. Heeh. Istighfar, kita memang nggak bisa apa-apa, hanya Allah yang memberikan. Astaghfirullahalazim. 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 Keyakinan kun fayakun. Ikuti, hatinya membaca, pikirannya membaca, lesannya juga membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Melebu Allah. Tarik nafas. Metu Allah. Hembus nafas. Anekotake. Mengektekotkan. Urip. Dununge. Bahwa hidup. Arahnya. Bahwa otak. Hidup. Arahnya. Arahe. Sikodrat. Sirullah. Rahasia Allah. Zatullah. Zatnya Allah. Sifatullah. Sifate. Wesi. Besi. Ilang ono dosa kang wis kelakon. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinin nurid dati wasirris sari fi sairil asma'i was sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya sayhat taqalaini. Ya sayhat taqalaini. Allah. Tutup. Hatinya was-was. Ya Sayyidat Thaqalaini, Ya Qutbar Rabbani, Ya Ghausas Samadani, Ya Muhyiddin, Aba Muhammad, Ya Sayyidi, Ya Syekh Abdul Qadir Jailani, Agisni wa amidni hadhihi fi qadai hajati wa yaqdiya hajat. Pakai baju. Ini pedang tajamnya luar biasa. Jadi nggak ada trik, nggak ada apa. Bukan stainless. Ingat kalau pedang stainless itu bagaimana?
Jadi ini reality show, hatinya berubah. Mungkin karena dilihat orang banyak. Tapi nggak terlalu, alhamdulillah nggak terlalu parah. Ya. Ya makanya ini bukan ilmu kita yang bisa. Gitu loh. Ini pedang besi. Sebentar. Bukan stainless, strike gitu. Atau separuh tajam. Iya. Nanti ke dokter ya, di sini. Ke dokter. Monggo duduk dulu. Udah langsung bawa ke dokter aja. Hatinya berubah. Pak, rasanya sakit nggak? Enggak rasa sakit. Sakit. Ngilu dikit. Boleh ke sini? Sakit enggak? Nggak ngomong apa adanya, sakit nggak? Sakit enggak? Dia nggak berasa sakit, cuman Inilah, luka. Demi Allah. Demi Allah. Cuman pas lagi dipukul terasa pegel aja. Ya. Cuman Tapi beliau enggak rasa sakit. Jadi ya inilah cicipan miracle kalau emang reality ilmu asli. Makanya kita bukan dari kita. Tapi luar biasa nggak merasakan. tapi tadi sempat nggak yakin ya. Sempat ada pikiran nggak konsen atau pengen. Nggak konsen kan? Nah, Oke, monggo duduk dulu. Nah inilah. Makanya ilmu kayak gini nggak bisa suasana pasar kalau Nah, reality. gini. Yang saya suka di sini, Pak. Yang saya suka di sini, biar saya menjelaskan. Adalah apa adanya. Ya, apa adanya. Karena memang gaib itu adalah sesuatu yang tidak bisa diatur. bisa diatur. Bisa diatur. Dan saya sangat tidak setuju ketika gaib itu dibawa ke permukaan. Iya. Kenapa, Pak? Karena itu artinya kita mencobai diri kita sendiri mencobai. dengan kebesaran Allah. Betul. Karena sesuatu yang gaib itu akan ada tujuannya yang bersifat kepada tauhidan. Dan itu kembali kepada Allah itu sendiri untuk tujuan Allah. Tapi kalau untuk dipakai sebagai pembuktian, berarti kan kita sudah masuk ke ranah sombong. Karena sombong, betul. Ini kan pelajaran yang kita petik hari ini. Betul. Kalau saran saya, kalau boleh, janganlah ini akhirnya melebar kemana-mana. Iya. Kedua belah pihak bisa menyelesaikan dengan baik. Karena ranah gaib itu ada. Ada. Tapi bukan untuk dijadikan kesombongan. Bukan untuk buktikan. Karena akan ada korban. Siapa yang bisa menjelaskan manusia ketika mati kemana? Tidak ada. Iya. Gambarannya ada. Tapi manusia yang pernah mati balik ke sini. Siapa yang bisa melogikakan itu? Tidak ada. Jadi semua kembali ke sana. Makanya saya bilang tadi, kalau kita berbicara goib harus ada waktu yang khusus, tidak boleh basar-pasar. Saya nggak mau. Namun karena ini, Setuju. karena hari ini memang kita udah bahasnya mengerucut kepada yang pembuktian, ya makanya Gus tadi mencoba untuk membuktikan. Saya ngerti. Antara pengisi dan itu harus sinkron. Iya. Nah, dari 5 bacokan tadi, mungkin pada saat bacokan kelima, Dan dia mengakui kurang konsen. Si itu nggak konsen, makanya das itu. Dari 5 bacokan ya, harusnya 1 yang jebol. Saya setuju. Dengan ayunan golok Itu yang tadi keras. kencang keras banget, itu badan bisa terpotong. Itu badan bisa terpotong. Gini. Perut juga harusnya. Perut bisa terpotong. Gini, dari aku izin dulu. Iya. Kalau 7 tadi dengan perut. 5 belakang, tayangan tadi 2. nggak mau ditayangin, aku nggak tayangin. Tayangin. Kalau Coba, bisa, ntar dulu. Tayangin, Gus. Ntar dulu Enggak. kita musyawarah dulu. Bukan masalah apa. Nggak apa-apa. Ini kan kita pengen ilmu asli. Khawatirnya ini menjadi sebuah ruang yang dimenangkan oleh Marcel. Ini kan giringan Marcel. Gus, dari 7 yang sampean bacok, 1 doang yang jebol. Karena dia kurang tapi kan orang bulian. nggak masalah. Saya nggak peduli gitu. dengan bulian. Karena Oke. ini pembuktian masalah goib. Karena kalau Terserah. kita tidak buktikan, Terserah. jadi gini loh. Mungkin maksud Allah, Makanya kan aku membangun gini, suasana tadi. di dalam goib itu jangan terlalulah kencang. Ada 1 yang gue lepas ntar. 1 itu ada pembuktian bahwa nyata juga ada. Gitu loh. Ya kan Nabi kadang-kadang giginya juga patah. Tahan dulu, kita sama-sama enak ya. Karena kan sampean yang punya nama baik. Iya. 1 saya membawa nama ayah kandung. Iya. Oke. Makanya tadi kita sebelum waktu baru datang kan deteksi pakai Quran. Iya, Saya aku lihat suasananya kok. tuh secara informal pengennya. Aku lihat. Ya, semua. Jadi gini Gus, informal. maaf Gus. Saya minta ini ditayangkan. Kenapa? Kenapa? Ini staf saya loh yang udah kebacok. Jadi saya bisa berbicara nanti. Itulah yang saya bilang tadi, syahadat tauhid. Ada syahadat goib, ada syahadat tauhid, ada syahadat rasul. Iya. Yang 7-nya itu ya syahadat goib. Yang 6-nya syahadat goib, 1 syahadat rasul. Sekarang saya kembalikan kepada sampean. Kan kita pengen satu persaudaraan sama-sama mengenal, kita pengennya informal, saling terbuka apa adanya. Bahkan saya dipaksa-paksa tergiring-giring suasana. Iya, mungkin nggak masalah, Gus. mungkin saya sendiri juga tadi ada tergiring masalah, untuk nggak ada masalah, Gus. ditantang-tantang. Iya. Dia sendiri juga sebagian durasinya kurang konsen. Saya paham. Saya bisa bantu masalah itu. Tapi kita kembali sama-sama sepakat, berarti saya akan blur ya. Iya. Sama-sama enak ya. Karena kita pengen jujur. Karena ayunannya itu kejujuran. kenceng banget itu, Oke. kayak orang nebang pohon. Oke.
yang dimau apa? Kejujuran. Kejujuran, iya. Dan itu adalah kejujuran yang kita lihat ya. Jujuran. Ya wes, ini udah nyampe semuanya Nyampe, ya. iya. Terakhir saya mau nanya, boleh nggak damai? Silakan, tapi dia minta maaf langsung si Marcelnya, langsung Bang Marcel itu. Oke. Di surat merah. Jadi kita memang dia orang pintar, tapi ya kita sama-sama lah sejalan. Tapi kalau dia mau naik setingginya silakan lah, tapi jangan menjatuhkan profesi yang lain. Oke. Itu aja saya minta. Oke. Silakan dia mau bagaimana caranya, mau YouTuber, mau apa, tapi jangan menjelekkan atau menjatuhkan pendaringan orang lain. Oke, Monggo silakan aja. Siap. Masing-masing aja. Siap. Kalau mau beriringan sama-sama. Ayo kita jalan sama-sama untuk memajukan Indonesia. Jangan bikin ricuh. Kita sama-sama, kita berdamai. Istilahnya Indonesia begini. negara NKRI. Istilahnya begini, Pak. Kalau dia mau jadi pesulap, ya jadilah pesulap Jadi yang pesulap tidak yang baik. menginjak kepala orang. Banyak pesulap-pesulap yang lebih jago dari dia, dari Kobus, Damian dan lain, tapi mereka tidak mengusik dapur orang. Dapur orang lain. Itu aja sih sebenarnya. Ya, Itu aja. Ya, pada prinsipnya saya membawai semua teman-teman ini karena kita ini hidup berdampingan satu sama lain. Kita sebagai hamba harus bisa syukur-syukur si A ini bisa mengayomi, bahkan bisa menularkan yang baik kepada yang lain, bukan kemudian membuat keruh suasana. Yang ada akhirnya apa? Yang terjadi satu sama lain saling curiga mencurigai, Iya. fitnah memfitnah. Betul. Bayangkan Ini loh. yang akan merusak negara kita juga. Aku setuju. Oke. Bayangkan loh, ini nggak perlu turun loh. Ya. Yang tadi nggak perlu terjadi loh. Yang kemarin nggak perlu terjadi loh. Ini nggak perlu terjadi. Tapi saya percaya, kalau ini semua boleh terjadi, berarti ada kehendak Allah untuk dibuktikan di situ. Ya. Iya. Jadi kembali ke ranahnya masing-masing, semuanya moga-moga bisa menemukan damai ya. Oke? Ya. Iya. Itu aja.